nama saya Luhur Wahyu Widianto, lahir di Malang 40 tahun yang lalu. Saya selaku pemilik dari usaha UKM ya, karena sudah karyawannya sudah lumayan, Malang Furnitur. Kalau awal saya memanfaatkan area ini, di wilayah ini kan lokasi kan workshop di Jalan Piran Atas nomor 160 Kelurahan Tanjung Sekar, Kecamatan Mauwaru, Kota Malang. Jadi kan area ini sudah dari tahun 70-an mungkin sudah terkenal sentra industri mebel ya. Nah, fokus saya manfaatkan di situ. Cuman kalau di awal ini lokasinya kan dia memang hanya jual furnitur, bukan di custom interior. Baru saya masuk di 2011 itu mulai transisi. Jadi saya harus ada produk baru. Karena untuk kalau hanya kita jual di furnitur aja, kompetitor banyak, harus ada jasanya. Nah, kelebihannya di situ. Kita custom tiap ruang. Customer maunya apa, ruang seperti apa, kita masuk ke situ. Malang Furnitur fokus di interior mulai tahun 2011. Kalau bulan mungkin di awal tahun ya, sekitar Januari atau Februari lah. Jadi mulai fokus di pekerjaan custom ya, tiap ruang. Jadi mulai di 2011. Dari mulai hanya mungkin 3 orang karyawan. Kalau ngomong ramah lingkungan, tergantung sih Mas. Kalau ramah lingkungan bisa jadi bahan baku yang kita pakai ya pasti nggak ramah karena dari bahan kayu olahan. Tapi untuk finishnya ini ya agak ramah. Kalau ramah 100% nggak bisa. Kecuali finishnya dia pakai mungkin waterproof ya. Jadi pakai air. Tapi kalau seperti ini dia nggak bisa. Kalau ngomong ramah ya nggak bisa. Karena pasti ada illegal logging loh. Pasti ada penebangan juga. Dia bahannya kayu. Kalau ciri khas kemungkinan sebagian besar ya desainnya lebih ke arah minimalis sekarang. Minimalis, terus kita juga mengikuti tren ya. Misalkan sekarang trennya ini kisi-kisi. Nah, bahan BPC panel, di TikTok rame BPC, di TikTok rame motif para-para atau PVC marmer, ya kita ngikuti. Tantangan pertama pasti dari sisi penjualan ya. Kalaupun kita bisa produksi tapi kita nggak bisa jual ya selesai. Tantangannya pasti penjualan ya, solusinya kita pasti promo dan lain-lain. Bisa promo, bisa dari misalnya ada program kayak diskon. Bisa juga pembelian kedua kita ada potongan harga atau apa, mungkin cashback juga bisa. Dengan dengan bahan baku yang bagus, kita bisa jual dengan harga yang bersaing. Terus tantangan kedua adalah regenerasi karyawan. Ya, kalau custom otomatis kan keahlian atau jasa yang berperan. Bukan lagi mesin kan ini, tapi kan tangan nih. Untuk pekerja, alhamdulillah di saya, ini pekerja termasuk loyal dan lama. Karena iklim kerjanya bagus, terus terus kekompakannya dia ada, dan tahu semua, dan saya tahu kapasitasnya tiap tukang seperti apa. Jadi tiap pekerjaan ini bagian misalnya ini untuk bagian merancang, untuk melapisi, untuk finish. Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan tukang. Prosesnya ya pasti awal kita komunikasi sama klien ya. Kita bisa ketemuan atau bisa WA, bisa kita kontak-kontakan, kita konsultasi. Misal ada ruangan kamar atau kitchen set, dia ukuran berapa. Dari situ kita masuk ke referensi dulu, beliaunya mau seperti apa, kebutuhannya apa, temanya yang mau seperti apa. Kita set dulu ukurannya total, kita list estimasi untuk biaya gambarnya dulu berapa. Kalau owner oke, kita masuk ke pengerjaan desain dulu. Pengerjaan gambar desain 3D, real 3D, jadi nanti customer tahu ruangannya nanti jadinya seperti ini. Kalau dari situ oke, kita bikinkan rapi sesuai dengan gambar 3D yang sudah jadi, yang deal ya, final gambar ya, gambar. Dari situ oke, rapi sudah deal, proses sudah DP dia masuk, kita proses pengerjaan.
selesai di gudang pengerjaan terpasang lokasi. Jadi barang di gudang ini sudah kurang lebih 90-95% jadi. Di lokasi kita hanya tinggal pemasangan. Untuk standar kita bahan baku selalu ada ya. Saya nggak pernah ngurangi bahan. Jadi dari sisi ketebalan bahan yang tak pakai itu nggak ada. Misalnya bahan ketebalan dari 6 mili, 9 mili, 12, 15, 18 kita nggak pernah dipakai di bawah itu. Dan merek pun atau kualitas yang kita pakai nggak pernah kita pakai reject atau di bawah harga yang kita pakai bahan baku. Jadi saya lebih baik ngurangi margin keuntungan, tapi kita nggak ngurangi kualitas. Termasuk hasil di lokasi. Kalau kita cek ini pengerjaannya kurang rapi, walaupun customer sudah oke, ya kita rapikan lagi. Terus ada komplain dari customer, misalkan dari sini sudah oke ya, tapi di lokasi ya kadang perjalanan juga ada resiko pas masukkan barang, ngeset. Ada komplain misal salah lubang atau apa, mau dirapikan ya kita rapikan, kita ganti misalkan itu. Kita harus jaga kualitas, jaga pelayanan. Jadi harus customer sampai, oh iya barangmu kerjaanmu bagus, kita terima itu. Kalau untuk harapan untuk sekarang yang pasti harus bertahan dulu, karena tak rasa di tahun yang berat ini di 2023 ini hampir semua usaha setelah COVID ya memang masa pemulihan, tapi tak rasa pemulihan ini juga belum bagus. Jadi kalau untuk saat ini lebih condong kita bertahan, karena kompetitornya makin ketat, bilang customer makin banyak. Jadi untuk saat ini masih bertahan, tapi untuk harapannya pasti sampinginnya usaha ini bisa jadi usaha yang bisa nanti diregenerasikan. Brand ini tetap berkembang, minimal bisa dikenal luas di Kota Malang, menguasai Kota Malang.